Video kali ini saya berikan judul, ini pertanyaan yang harusnya ditanyakan pada UAS. Teman-teman, kalau Anda mengikuti rangkaian video saya, maka teman-teman tahu bahwa sebelumnya Daniel Mananta menyatakan setuju dengan UAS bahwa di dalam patung Yesus ada jin atau setan, jin kafir, yang menurut bahasa Daniel adalah unclean spirit. Video itu menimbulkan kontroversi sekali. Dan sebenarnya bukan hanya satu statement Daniel Mananta yang kontroversial menurut saya. Kalau kita melihat lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa ada sebuah sikap yang menurut saya prematur, yaitu Daniel berusaha untuk menyamakan antara konsep Allah Islam dan Tuhan Kristen yang katanya penuh kasih. Dan dalam video kali ini saya memberikan judul, seharusnya Daniel lebih bersikap kritis dan lebih tidak prematur dengan menanyakan pertanyaan yang harus ditanyakan pada UAS. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa yang menjadi statement Daniel, dan mari kita sama-sama saksikan video dia berikut ini. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open. Dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Oke, teman-teman baru saja menyaksikan apa yang Daniel katakan, dan saya ingin mengajak teman-teman berpikir lebih kritis. Dan menurut saya, kalau Daniel menonton video ini pun, saya mengajak Daniel bro untuk lebih kritis dalam menyimak hal ini, ya. Karena menurut saya memang rekan kita, saudara kita Daniel ini memang pada dasarnya baik hati, ingin merangkul. Tetapi masalahnya adalah ada sebagian orang-orang Kristen yang bisa saja salah kaprah, dan juga pada akhirnya menyamakan semua agama menjadi satu saja, ya. Padahal pada dasarnya agama memang tidak sama. Karena itulah saya ingin katakan, kita boleh berteman, merangkul semua orang, tetapi bersikaplah kritis dan jangan prematur dalam mengambil kesimpulan. Pembahasannya akan kita bahas tentu saja setelah yang berikut ini, teman-teman. Oke, nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang satu lanjutan dari video sebelumnya, yang kita tahu sama-sama bahwa sebenarnya Daniel sebelumnya videonya yang viral itu adalah dia menyamakan konsep ajaran Kristen dan ajaran Islam. Dan dalam hal ini menurut saya dia melakukan satu hal yang prematur, ya. Kenapa demikian? Karena Daniel seharusnya lebih bersikap kritis bahwa dalam perkataan Ustadz Abdul Somad tersebut, beliau mengatakan bahwa dalam patung Yesus itu ada jin kafir, ada setan, bahkan disebutnya sebagai dengan gesturnya yang kita mesti mengakui bahwa umat Kristen terhina atau merasa disindir di sana, ya. Nah, ini adalah satu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Dan dalam hal ini Daniel keliru ketika mengatakan bahwa gue setuju dengan pernyataan UAS tersebut, ya. Dan ini kemudian memantik reaksi dari begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, ya. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya ada poin yang lain yang Daniel sampaikan berkaitan dengan hal yang kontroversi tersebut, ya. Dan saya tertarik untuk mengangkat dua poin pertama yang menurut saya Daniel harus hati-hati dalam mengatakan hal tersebut. Sekali lagi, maksudnya memang baik, tetapi menurut saya
tidak seharusnya disama-samakan dengan prematur, dan seharusnya Daniel lebih bersikap kritis. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kedua agama, Islam dan Kristen, itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Dan memang kita tidak boleh menyamakan yang tidak sama, ya. Akidah Islam tentu saja itu adalah berbeda dengan Kristen. Dan Islam sendiri adalah narasi kontra Kristen. Kita mesti mengakui hal itu dan tidak dapat dipungkiri bahwa memang Islam itu adalah narasi kontra Kristen. Islam menentang ketuhanan Yesus, ya. Dan Islam menentang juga karya penebusan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus itu sendiri. Islam menentangnya habis-habisan bahwa Isa tidak disalibkan dan yang diserupakanlah yang kemudian mati. Itu kan sesuatu yang bertentangan, ya, dengan ajaran Kristen. Dan Islam menentang pula figur Allah Trinitas. Ini jelas adalah sebuah perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen. Sehingga mencari kesamaan, kalau menurut saya itu baik, tetapi jangan juga kebablasan. Dan menurut saya Daniel sedang nyerempet menuju ke sana, ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mendengarkan pembahasan tentang perbedaan tersebut, saya sudah bahas sebenarnya, ya, tentang karya penebusan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus yang totally different atau berbeda banget dengan ajaran Islam, ya. Dan saya ingin kasih tahu bahwa hanya Islam satu-satunya yang satu-satunya melawan fakta sejarah tentang penyaliban Yesus. Pembahasan ini sudah saya bahas di video Denny Sumargo yang mengatakan Tuhan semua agama sama. Nanti teman-teman bisa menyimak di link yang saya tempatkan di atas, ya. Dan buat teman-teman yang juga tertarik untuk menyimak kenapa orang Kristen menuhankan Yesus padahal orang Islam jelas-jelas, ya, atau orang Muslim jelas-jelas menolak keilahian dari Yesus yang mereka sebut dengan Isa, ya. Nah, hal ini pun telah saya bahas di dalam video berikut, video yang telah saya bahas, yaitu juga tentang percakapan Daniel dan Ustadz Abdul Somad, ya. Kenapa Muslim tidak mampu memahami Kristen yang menuhankan Yesus? Bisa menyimak dari pembahasan tersebut karena malam hari ini atau hari ini kita tidak sedang membahas tentang topik tersebut, ya teman-teman, ya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat apa yang menjadi yang ingin saya ajak teman-teman untuk melihat lebih kritis, dan seharusnya Daniel menyikapi atau mengelaborasi kesamaan konsep kasih itu dengan lebih kritis. Mari kita lihat dulu apa yang jadi argumen dari Daniel menantang. Mari kita saksikan. Yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open. Dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup. Ya, jadi Daniel mengatakan dia bisa merasakan cinta dari Tuhan dalam hidup gue, dan ini adalah satu hal yang dia setujui dari statement UAS, karena cinta Tuhan yang membuat kita bisa mengasihi sesama. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa saya setuju banget dengan Daniel dalam hal karena Daniel mengatakan bahwa kasih sayang Tuhan kita bisa ngobrol dengan teman-teman, dengan sesama, dan bahkan sayang dengan sesama. Ini selaras banget dan apa yang memang disampaikan Daniel adalah konsep Kristen banget, di mana dikatakan Yohanes 3 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Ini kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jelas-jelas teman-teman, ini adalah konsep Kristen banget, di mana Yesus mengatakan, aku telah mengasihi kamu terlebih dahulu, maka kamu pun harus saling mengasihi. Ya, ini adalah satu konsep yang Kristen banget yang Daniel katakan. Tetapi pertanyaannya adalah, saya merasa bahwa Daniel kurang kritis. Karena menurut saya seharusnya dalam pembicaraan dengan UAS, Daniel perlu menanyakan hal ini kepada Ustadz Abdul Somad. Kita saksikan. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali mukmin, karena berteman dengan non muslim itu
pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Dia tidak mau dengan Tuhan kita, itu jelek gitu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Menurut Ustadz, kalau saya tidak salah dia Habib Muhammad bin Anis atau siapa dah, saya lupa namanya, mohon maaf ya. Dia mengatakan bahwa jangan berteman dengan orang kafir ya, atau orang yang tidak seakidah, tidak seagama Islam begitu ya. Karena meskipun ya kafir tersebut adalah seorang yang baik, lebih baik berteman dengan muslim yang perangainya tidak baik menurut kata beliau. Bukankah ini menunjukkan bahwa jika Daniel mengatakan setuju dengan Ustadz Somad bahwa kasih Tuhan membuat kita mengasihi sesama, sesama itu kan adalah bukan juga seagama dengan kita, tapi juga lain agama. Dan kalau selaras dan koheren dengan statement ini, maka bagaimana Ustadz Abdul Somad menjelaskan perkataan dari rekan pendakwahnya ini ya, yang mengatakan bahwa tidak boleh berteman dengan orang non-muslim ya, atau disebut sebagai kafir begitu ya. Rasulullah. Saya lanjutkan ya. Atau Daniel boleh juga bertanya pada UAS tentang ceramah dari UAS seperti ini ya. Mari kita saksikan sama-sama. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Hukum menyukai atau menggemari film Korea. Kita lihat apa yang jadi perkataan UAS. Apakah UAS konsisten dengan mengatakan kasih Tuhan membuat kita mengasihi sesama? Mari kita lihat seperti ini. Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Menuding ya, orang Korea kafir, tidak bersunat, berzinah kerjaannya. Apakah memang begitu? Semua orang Korea demikian? Jangan suka kepada orang kafir. Jangan suka pada orang kafir katanya. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Siapa yang suka pada orang kafir katanya adalah bagian dari kafir. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu intonasi ketidaksukaan kepada orang non-muslim, ketidaksukaan kepada orang yang bukan seagama. Mohon maaf jika saya salah, yang muslim tolong benarkan. Tapi saya kira saya punya dasar untuk mengatakan hal tersebut karena melihat statement dari UAS tersebut ya. Artinya ada sebuah indikasi ya, ada sebuah indikasi yang demikian. Nah, Daniel Mananta seharusnya menanyakan dan lebih kritis kepada UAS perihal perkataan UAS ini. Betul bukan? Sehingga bisa dibilang bahwa dalam Islam ada sebuah indikasi, border atau garis yang begitu kentara antara mukmin, orang bertakwa, dan orang kafir ya. Di sini bisa teman-teman baca friendship with non-muslim, not for me because I am a Muslim ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak hentinya menimbulkan kemudaratan ya. Mereka menyukai apa yang menyisakan, nyata kebencian mulut mereka, disembunyikan hati mereka lebih besar. Al-Imran 118. Teman-teman, Daniel perlu lebih kritis dan tidak prematur mengatakan bahwa ajaran Islam dan Kristen sama soal Allah yang kasih dalam hal sesama, begitu ya. Maksudnya sikap orang beriman kepada sesamanya. Karena jelas-jelas dalam kekristenan itu berteman dengan orang lain itu perlu, dan mengasihi orang lain itu harus. Bahkan Lukas 6:33-35 Yesus mengatakan, sebab jika kamu berbuat baik pada orang berbuat baik pada kamu, apakah jasamu? Tapi orang berdosa pun berbuat demikian. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ini adalah sebuah perkataan yang jelas-jelas Yesus meminta untuk mengasihi orang lain bahkan kepada musuh. Dalam hal ini berarti orang yang seagama, yang lain agama, Yesus meminta untuk mengasihi, tidak pakai pandang bulu, tidak pakai embel-embel tanya agamamu apa.
bahkan tidak bersyarat kasihnya, ya. Nah, spiritualitas kasih antara Kristen dan Islam, mungkin Daniel kita mesti mengakui bahwa memang berbeda. Kita saksikan ceramah Ustadz Abdul Somad yang berikut ini. Jangan belanja di toko kafir. Tuh, umat Islam jangan belanja di toko kafir. Ini beli barang-barang toko orang kafir. Memang orang kafir ini lebih baik, barangnya lebih buruk kualitas. Belanja tempat orang Islam ini lebih mahal, tak apa-apa. Kita tolong orang Islam. Belanja tempat orang Islam ini barang-barangnya lamu-lamu, lapuk-lapuk, tak apa. Kita tolong. Karena orang Islam tak beli, itulah maka lama. Kita tolong dia. Ini orang Islam, sholat di masjid, puasa sunat rajin, belanja tempat orang kafir. Majulah orang kafir. Ya, sedih ya. Jadi dikatakan bahwa jangan belanja di toko orang kafir, meskipun orang kafirnya baik. Bukankah ini menunjukkan sikap yang berbeda? Dan kalau begitu, bagaimana Somad mengatakan, atau Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa kasih Tuhan membuat kita mengasihi sesama? Saya kira itu adalah sebuah perkataan yang perlu dikritisi. Dan apakah lantas kemudian Daniel menyamakan antara konsep Islam dan Kristen itu tepat? Menurut saya tidak tepat sama sekali, ya. Oleh karena itu Daniel perlu bertanya kepada UAS, bagaimana konsep berteman dan mengasihi orang lain, bahkan yang tidak seagama, bagaimana seharusnya, ya. Saya kira sekali lagi ini adalah sebuah upaya untuk mengedukasi kita semua, ya, teman-teman, untuk kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara keduanya, ya. Oke, kita melihat yang keduanya, ya. Saya mohon maaf anyway karena saya tidak bisa live malam hari ini, dan ya, saya berada di daerah, berada di luar, dan saya tidak punya perangkat yang biasanya, jadi ini perangkat dadakan. Jadi mohon maaf kalau tidak seperti biasanya, teman-teman, ya. Kita saksikan argumentasi yang kedua. Yang kedua, UAS juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Teman-teman, kita barusan melihat bagaimana Daniel mengatakan, menurut kata UAS, Tuhan itu berlaku kasih sayang dulu baru hukum, ya. Sebenarnya ini adalah konsep anugerah Allah di dalam Kristen yang Daniel katakan ada di Islam, begitu ya. Nah, anugerah Kristen dalam anugerah Tuhan dalam kekristenan itu bisa kita lihat misalnya dalam Roma 5 ayat 8 dan 10, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita apa itu anugerah, yaitu kasih sayang Tuhan kepada manusia berdosa. Dan ini kelihatan dari ayat ini yang mengatakan bahwa Kristus telah mati, ya, bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi maksudnya adalah ya kita masih berdosa nih, tapi Kristus sudah mati tuh, dia duluan, begitu kata Paulus. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi inilah yang namanya anugerah, teman-teman, ya. Anugerah itu adalah Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Ini adalah konsep Kristen, ya. Di mana anugerah itu, kalau saya boleh bilang, dalam dua definisi atau dua karakteristik anugerah. Yang pertama adalah Tuhan itu tidak harus mengasihi orang berdosa, dan orang berdosa itu tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Nah, keduanya ini bertemu di mana Tuhan itu memilih untuk mengasihi orang berdosa yang tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Kasih-Nya dinyatakan terlebih dahulu supaya orang berdosa melihat kasih sejati, perhatikan ini, dan bertobat. Ini sekaligus menentang atau melawan asumsi keliru yang seringkali diungkapkan oleh polemikus Muslim yang mengatakan bahwa orang Kristen percaya aja masuk surga. Ini tidak, ya. Jadi orang kasih Tuhan itu dinyatakan kepada kita supaya kita bertobat, bukan supaya dianggap receh dan sia-sia, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan konsep Islam tentang sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap orang berdosa?
Di dalam surah 32, Imran 32, di situ dikatakan Allah tidak mengasihi orang kafir. Di dalam surah 2 Al-Baqarah 276, Allah tidak mengasihi orang berdosa. Di dalam surah 357, Allah tidak mengasihi orang yang zalim. Di dalam surah 436, Allah tidak mengasihi orang sombong. Jadi dari sini kita bisa melihat ayat-ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi orang berdosa. Ya, saya nggak tahu, sekali lagi dari ayat ini kita bisa melihat demikian. Tapi sekali lagi, kalau ada ulama atau misalnya ada yang muslim ingin menjelaskan, silahkan. Tapi bagaimana juga dengan surah 298 ini dikatakan Allah adalah musuh orang kafir. Nah, dalam hal ini saya ingin perlu jelaskan bahwa kekristenan berbeda. Jelas sekali kita bisa melihat berbeda sekali. Bahwa bagaimana Tuhan terhadap orang yang berdosa. Seperti kata Daniel, bahwa Tuhan telah memberikan kasih terlebih dahulu, baru hukumnya. Itu adalah konsep anugerah. Sedangkan di dalam Islam saya rasa Allah terlihat mengharuskan manusia mematuhi hukumnya dulu baru mendapatkan kasihnya. Ya. Apalagi terlihat perbedaan jelas antara Kristen dan Islam. Ini terlihat dari perbedaan sikap kedua tokoh utamanya, Yesus dan Muhammad. Ya, Yesus mengajarkan kasih dan konsisten mengasihi sampai dia mati di kayu salib. Di bagian akhir, detik-detik akhir dia disalibkan, dia melarang Petrus untuk memegang pedang dan melawan. Dia mengatakan kepada prajurit, ampunilah, dia berdoa, ampunilah dosa mereka, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedangkan Muhammad saya rasa terlihat dari sikapnya yang juga memerangi orang-orang yang tidak mau menerima Islam, atau memerangi juga orang-orang yang tidak atau bahkan menganiaya dia, ya, orang-orang yang melawan Islam, maka dia perangi juga. Sedangkan Yesus tidak memerangi orang yang melawan ajarannya, orang yang melawan kekristenan. Yesus tidak memerangi, bahkan dia ingin mengampuni. Ini adalah dua sikap yang berbeda, yang saya kira bisa melihat bagaimana tentu kedua tokoh ini membawa ajarannya, ya. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan terhadap orang berdosa dari perbedaan kedua ajaran ini, ya. Nah, mengenai sikap terhadap orang kafir, saya sempat bahas juga ketika saya sedang ditertawakan beramai-ramai oleh para muslim karena salah kutip angka ayat, ya. Dan di situ mereka ketawa, tapi saya padahal menjelaskan tentang perbedaan sikap menurut tafsiran, ya, tafsiran yang sahih dari At-Tabari, ya, dan juga dari dari para penafsir Islam. Saya jelaskan bagaimana memang kelihatan nanti ada di linknya teman-teman, ya. Jelaskan bagaimana orang muslim itu atau bahkan Nabi itu ketika merebut kota Mekah, dia memberikan tenggat waktu untuk orang masuk Islam. Karena jika tidak masuk Islam maka, ya, teman-teman silakan saksikan, ya. Silakan saksikan. Nah, jadi sulit untuk disangkal bahwa mengatakan Islam itu ada anugerah. Saya sekali lagi tidak tahu. Silakan yang ahli Islam, silakan Anda jelaskan. Tetapi menurut saya tidak bisa disangkal bahwa Islam itu didominasi oleh hukum dan syariah. Hukum dulu, baru kasih Tuhan. Hukum dulu, syariah dulu, baru kemudian ngomong tentang anugerah. Karena kita melihat bukan begitu banyak ancaman azab, ya, kepada wanita tidak berhijab, kepada orang begini dan begitu, tidak boleh makan babi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, pakai celana mesti di atas mata kaki, dan whatsoever. Saya kira cukup banyak, ya. Kita hargai, ya, semua tata aturannya, tetapi ya sekali lagi, menurut saya Daniel keliru ketika mengatakan bahwa dalam Islam pun sama dengan Kristen. Karena itu Daniel saya kira perlu bersikap kritis dan jelas-jelas karena memang terdapat perbedaan besar antara Islam dan Kristen, ya.